Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku semuanya kelas 3 yang berbahagia? Semoga kalian tetap sabar, tetap semangat walau kita masih belajar dari rumah. Nah, sebelum kita mulai belajar, silakan kalian sholat duha dulu dan berdoa kepada Allah. Semoga corona segera pergi, segera berlalu, sehingga kita bisa kembali sekolah, bisa bersama-sama teman-teman belajar, bersama Bapak Ibu Guru, bersama Ustadz Ustadzah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, tentang pecahan senilai. Bersama saya, Ustadz Khairon. Sudah siap belajarnya? Mari kita mulai. Apa itu pecahan? Kita ulang lagi, kita ingat-ingat pelajaran pada semester yang lalu tentang pecahan. Jadi, pecahan adalah bilangan yang terdiri atas penyebut dan pembilang. Masih ingat? Ya, pecahan itu terdiri atas pembilang, yaitu bilangan yang berada di atas garis. Itu disebut pembilang, sedangkan bilangan yang berada di bawah garis disebut penyebut. Nah, ini misalnya A per B. Bacanya ya, A adalah pembilang, B adalah penyebut. Nah, nanti misalnya ada 1/2, 2/3, maka bilangan yang di atas disebut pembilang. Sedangkan bilangan yang di bawah disebut penyebut. Nah, sudah ingat ya pecahan? Ya. Selanjutnya, ini contohnya misalnya kalau kita kasih dalam sebuah gambar. Sebuah melon atau semangka ya dipecah atau diiris menjadi 2 bagian sama besar. Itu menjadi 1/2 bagian. Nah, kemudian bagian yang separuh-separuh tadi kita iris lagi menjadi 2 bagian lagi sama besar. Maka menjadi 1/4 atau 1/4. Itu contoh pecahan. Jadi, satu buah semangka dibagi menjadi 2 menjadi sebuah pecahan. Yang separuh dibagi lagi menjadi pecahan lagi, dibagi lagi menjadi pecahan lagi. Itu contoh adalah terkait pecahan. Nah, apa itu pecahan senilai? Ya, kita artikan dulu. Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang berbeda, baik angka pembilangnya maupun angka penyebutnya, tapi memiliki nilai yang sama. Jadi, memiliki nilai atau bagian yang sama sebenarnya, hanya berbeda pembilang dan penyebutnya. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, Ibu Nina dan Ibu Toni membeli 1 kue bolu gulung dengan ukuran yang sama. Nah, Ibu Nina membagi kue menjadi 4 bagian. Sedangkan Ibu Toni membagi kue menjadi 6 bagian. Lah, Nina memakan 2 bagian kue dari ibunya, yaitu 2 dari 4 atau 2/4. Sedangkan Toni memakan 3 bagian kue dari ibunya, jadi 3 dari 6 atau 3/6. Samakah banyak kue yang dimakan Nina sama Toni? Nah, jadi Nina memakan 2/4 dari kuenya. Sedangkan Toni memakan 3/6 dari kuenya. Apakah sama? Nah, ternyata setelah kita lihat di gambar, kue yang dimakan Nina dan Toni adalah sama.
Mengapa? Karena 2/4 itu senilai dengan 3/6. Coba dilihat gambarnya. Nah, kue Ibu Nina dimakan Nina 2/4. Jadi separuhnya. Sedangkan Tony ternyata juga makan lebih. Iya, dari separuhnya juga. Dari 6 dibagi 3 dimakan 3. Nah, tinggal 3, tinggal separuh. Itu artinya pecahan senilai. Jadi 2/4 dengan 3/6 itu senilai. Kenapa? Karena kalau kita lihat di gambar, nah, jadi dua bagian itu adalah sama-sama separuh dari kue. Nah, oke, masih bingung? Iya, kita lihat lagi contoh lainnya. Ibu membeli 2 buah martabak untuk Andre dan Dina. Martabak untuk Andre dibagi menjadi 4 bagian. Sedangkan martabak untuk Dina dibagi menjadi 8 bagian. Nah, Andre sudah memakan 1 bagian, sedangkan Dina telah memakan 2 bagian. Samakah bagian yang sudah dimakan mereka? Yuk, silakan diamati gambar 2 buah martabak itu. Ternyata sama ya. Ternyata 1/4 dengan 2/8 adalah bilangan pecahan senilai. Kenapa? Karena kalau kita lihat di gambar, 1/4 itu sama dengan 2/8. Sama-sama, iya sama-sama diambil 1/4-nya. Oke, nah, mungkin itu dari Pak Guru. Semoga bermanfaat. Silahkan dilihat lagi, dipelajari lagi. Di contoh-contoh yang lain, dikerjakan tugasnya tentang pecahan senilai. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.